Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nahiria, salah satu dosen program studi pendidikan jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman di Kalimantan Timur. Sebagai dosen memiliki kewajiban diantaranya melaksanakan tridharma perguruan tinggi seperti melaksanakan pendidikan dan pengajaran, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum program studi pendidikan jasmani terdapat mata kuliah pendidikan jasmani adaptif dengan bobot 2 SKS yang dilaksanakan pada semester genap. Saya sebagai pengampu mata kuliah tersebut dan bertanggung jawab merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa dalam aspek sikap, aspek kognitif, aspek psikomotorik. Capaian pembelajaran lulusan program studi pendidikan jasmani yang relevan dengan mata kuliah pendidikan jasmani adaptif adalah 1. Mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 2. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang pendidikan jasmani. 3. Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sesuai dengan karakteristik peserta didik, karakteristik materi olahraga melalui pendekatan saintifik. 4. Memiliki kemampuan menganalisa, berpikir logis, dan mengembangkan pengetahuan serta pengajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah pendidikan jasmani adaptif adalah mahasiswa mampu merancang dan menciptakan pembelajaran pendidikan jasmani dan pembelajaran pendidikan jasmani adaptif dalam bentuk permainan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan jasmani adaptif. 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar pendidikan jasmani dan pendidikan jasmani adaptif. 2. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan anak yang berkebutuhan khusus. 3. Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik anak yang berkebutuhan khusus. 4. Mahasiswa mampu merancang pembelajaran pendidikan jasmani adaptif dalam permainan bagi anak berkebutuhan khusus. 5. Mahasiswa mampu menciptakan permainan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Deskripsi mata kuliah pendidikan jasmani adaptif adalah membahas konsep dasar pendidikan jasmani dan ruang lingkup pendidikan jasmani adaptif sebagai pendekatan inklusif dalam mendukung partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus. Mahasiswa akan mempelajari klasifikasi dan karakteristik berbagai jenis anak berkebutuhan khusus, baik secara fisik, intelektual, sensorik, maupun secara emosional, yang mempengaruhi kemampuan berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Mata kuliah ini juga bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi pedagogis, empati sosial, dan kreativitas dalam menciptakan lingkungan pembelajaran jasmani yang inklusif, bermakna, dan menyenangkan bagi setiap anak yang berkebutuhan khusus. Bahan rujukan mata kuliah pendidikan jasmani adaptif, saya menggunakan buku, menggunakan artikel hasil penelitian saya yang relevan dengan mata kuliah ini. Pembelajaran dilaksanakan secara delivery interaction assessment, dan saya menggunakan Canvas sebagai media pembelajaran dan video pembelajaran, serta menggunakan beberapa metode, diantaranya ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, tugas lapangan, yakni mahasiswa melakukan observasi di sekolah SLB,
sekolah inklusi, simulasi serta pembelajaran berbasis proyek. Rencana asesmen dan evaluasi mata kuliah pendidikan jasmani adaptif, melakukan tes, proyek, melakukan pengamatan. Tugas kelompok dengan bobot penilaian 25%, UTS 10%, UAS 25%, proyek 30%, observasi keterlibatan mahasiswa 10%. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti siap untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa. Saya persilahkan kepada saudara Pausi untuk memimpin doa. Kepada saudara, Ibu persilahkan. Baik, mari kita sebelum mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Terus selanjutnya, mari kita pada hari ini kita masuk pertemuan ke 5. Topik perkuliahan pada hari ini adalah klasifikasi anak berkebutuhan khusus, ditinjau dari aspek mulai dari fisik, mental, sosial, ataupun emosional. Jadi itu topik daripada mata kuliah pada pagi hari ini. Mengapa perlu kita mempelajari atau mengetahui terkait dengan pengklasifikasian agar memudahkan Anda nantinya untuk menyusun suatu program. Anda masih ingat nggak terkait dengan anak ABK? Ada? Oke, saya tunjuk kepada Ulan. Masih ingat apa itu anak ABK? Anak yang berkebutuhan dan dia memiliki keterbatasan sehingga kita harus membutuhkan perhatian yang lebih kepada anak berkebutuhan khusus tersebut. Oke, baik, terima kasih, bagus. Ada lagi tidak yang mau menambahkan? Fauzi, kembali lagi Anda bisa membantu Ibu untuk mengingat lagi materi sebelumnya. Baik Ibu, dari pemahaman saya ini mengenai anak ABK, tentu saja berbeda dengan klasifikasi pada anak-anak yang kita ketahui pada umumnya yang normal. Tentu saja anak ABK ini kita memiliki pendekatan yang lebih khusus, bagaimana cara dia bersosialisasi dan juga bagaimana cara dia beraktivitas, sehingga kita tidak bisa menyamakan dia seperti anak-anak pada umumnya, seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Ternyata Fauzi masih mengingat materi sebelumnya. Karena dengan memahami terkait dengan konsep anak ABK, maka ada kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini. Jadi untuk selanjutnya Ibu akan memberikan materi seperti Ibu katakan tadi bahwa topiknya adalah terkait dengan klasifikasi. Nah, di sini Ibu akan memunculkan beberapa materi. Yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan aspek fisik. Berarti seperti yang dikatakan teman Anda tadi, bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami hambatan baik secara tumbuh dan perkembangan anak. Karena anak ini mengalami hambatan, maka dibutuhkan perlakuan yang khusus, makanya anak ABK. Dengan perlakuan khusus ini maka perlu ada rancangan yang mesti dipersiapkan. Tentunya Anda sebagai calon guru nanti pada saat mengajar di sekolah, khususnya di sekolah inklusi atau sekolah luar biasa. Kan masih ingat tidak kata adaptasi tadi? Adaptif, masih ingat? Adaptif itu apa? Silahkan. Adaptif itu mencocokkan atau mengatur, menyesuaikan, memodifikasi sesuatu hal untuk mendukung atau untuk mendukung hal-hal yang diperlukan oleh anak-anak ini.
Oke, luar biasa Ibnu. Terima kasih. Masih ingat lagi, ternyata materinya tidak dilupakan ya, materi sebelumnya. Berarti kata adaptif itu adalah adaptasi. Berarti menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan tadi anak ini sangat kompleks ya dan sangat rumit. Kenapa? Karena memiliki hambatan terkait dengan tumbuh kembangnya, akan berbeda dengan anak yang normal. Maka diperlukan rancangan khusus. Bagaimana cara kita merancang? Tentunya harus tahu karakteristik atau klasifikasi anak tersebut. Oke, paham ya? Jadi untuk yang pertama itu adalah salah satu contoh anak yang bisa dikatakan berkebutuhan khusus itu adalah satu tunanetra. Berarti tunanetra itu adalah anak yang mengalami hambatan secara penglihatan. Walaupun mereka memiliki hambatan terkait dengan penglihatan, tetap kita punya kewajiban untuk memfasilitasi anak itu agar bisa mengikuti suatu proses pembelajaran, khususnya pendidikan jasmani adaptif. Oke, lanjut. Yang kedua, ada yang namanya tunadaksa. Tunadaksa itu adalah anak yang mengalami hambatan terkait dengan apa? Oke, fisik bagus. Apalagi? Apalagi? Ya, ada lagi yang terkait permasalahan terkait dengan permasalahan hambatan proses terkait dengan gerak atau otot. Yang selanjutnya ada tunarungu. Tunarungu itu adalah anak yang bermasalah terkait dengan panca inderanya adalah pendengaran. Walaupun anak tersebut memiliki pendengaran yang tidak semestinya seperti orang normal, tapi mereka berhak untuk memperoleh pembelajaran. Nah, bagaimana kita memfasilitasi? Maka dibutuhkan harus tahu dulu karakteristiknya. Oke, yang selanjutnya ada cacat ganda. Ganda artinya apa? Ya, berarti lebih dari satu ya. Berarti bisa saja berpotensi salah satu individu memiliki dua kecacatan. Karena tadi cacat ya, bisa saja tuli, bisa saja tunadaksa. Oke, sangat kompleks ya. Jadi dengan kita belajar dari sini berarti kita menginikan diri kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan, meningkatkan rasa syukur kita bahwa kita diberikan semua secara sensori kita sudah normal dibanding dengan mereka. Itu ya. Ini salah satu dan ini masih ada beberapa poin selanjutnya. Jadi pada kesempatan hari ini Ibu menyampaikan itu. Selanjutnya, yang masuk klasifikasi ABK berdasarkan aspek secara mental. Oke, salah satu contohnya itu adalah, pernah dengar tidak yang namanya anak tunagrahita? Pernah. Anak tunagrahita itu yang bagaimana sih? Oke, silakan. Tunagrahita itu yang pemikirannya lambat, Bu. Oke. Berarti anak yang memiliki hambatan terkait dengan kognitifnya, kemampuan intelijensinya di bawah rata-rata. Tapi walaupun mereka memiliki intelijensi di bawah rata-rata, tapi mereka berhak untuk memperoleh pembelajaran, dan tugas kita sebagai calon guru untuk memfasilitasi dengan keterbatasan mereka. Oke, selanjutnya ada namanya autis. Pasti sering dengar nih. Autis itu yang bagaimana? Oke, baik, silakan. Autis itu kelainan perkembangan saraf dalam seseorang berkomunikasi dan berinteraksi. Oke, baik, luar biasa ya. Berarti anak yang mengalami hambatan terkait dengan komunikasi dengan berinteraksi. Tidak jelas ya, berarti tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Dia akan sibuk dengan dunianya sendiri. Oke, itu masuk klasifikasi anak yang berkebutuhan khusus secara mental. Oke, ini secara konsep kayaknya rata-rata udah paham nih, masih ada katanya di materi sebelumnya. Selanjutnya, klasifikasi anak ABK berdasarkan sosial dan emosional. Nah, ini salah satu ada di antara tiga. Masih ada di luar daripada, tapi Ibu tampilkan yang hanya ada tiga nih. Anak yang dengan gangguan perilaku. Contoh case-nya yang Anda pernah dengar, ada nggak di kelas nih? Yang menonjol di antara teman-teman yang ada di kelas? Tidak ada ya? Ya kan tidak mau kalian. Takut betul ya? Berarti kan perilakunya semuanya oke semua dia. Selanjutnya ada gangguan emosi. Dan anak dalam kondisi sosial sangat terbatas, yaitu tadi sama halnya dengan disampaikan dengan teman Anda autis, itu berarti bermasalah secara sosial, susah berinteraksi dengan orang lain, dia akan sibuk dengan dunianya sendiri. Tapi apabila diberikan treat yang tepat, maka dia bisa juga bersosialisasi dengan teman yang lainnya.
Maka salah satu tujuan tadi yang Ibu sampaikan bahwa materi perkuliahan kita ini adalah Anda mampu mengklasifikasikan, maka Anda mampu merancang suatu program khusus anak yang berkebutuhan khusus. Kenapa dikatakan anak berkebutuhan khusus? Karena anak ini memang memiliki hambatan. Tapi walaupun mereka memiliki hambatan, tetap punya hak untuk memperoleh suatu pembelajaran yang layak sesuai dengan orang normal. Itu ya. Jadi ini klasifikasi, tapi ada Ibu nanti akan berikan suatu case melalui video. Oke, mari kita simak. Ini ada 3 video ya nanti. Silakan disimak. Cukup ya untuk video pertama, nanti case selanjutnya masih ada video berikutnya. Kita putar, ini sudah ada banyak catatan. Selanjutnya masih ada case selanjutnya, case 3. Kira cukup ya. Kita langsung saja diskusi, langsung dibuat bukan jumlahnya berapa nih. Oke, silahkan dilihat tuh, setiap kelompok mengidentifikasi, nanti ada perwakilan salah satu, ya ditulis. Dari ketiga video tadi itu anak itu bermasalah di secara fisik kah, mental kah, sosial kah? Apa? Silahkan gabung di sini. Gabung, ada yang bisa bantu di sini. Tadi situ gabung sini. Ya cepat. Ditulis nanti, silakan. Ada perwakilan di antara kalian nanti yang memaparkan hasil klasifikasi dengan hasil analisis Anda. Dibuat 3 aja. Gabung dengan sebelah sini. Sebelah sana. Ya, nggak apa-apa, silakan. Oke, kelompok di sana jelas ya tugasnya. Siapa nanti yang perwakilan dari kelompok ini yang memaparkan hasil diskusi Anda? Ada ya salah satu nanti di sini. Iya, Bu. Oke, di sini jelas juga ya tugasnya. Oke, silakan didiskusikan. Ibu kasih waktu 15 menit diskusinya. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik Bu, dari hasil kesimpulan kami dari kelompok basket, jadi untuk video ketiga itu terlihat bahwa ini klasifikasinya ke hyperaktif Bu, yang dimana terlihat pada saat di kelas anak ini tidak bisa diam mengelilingi suatu objek atau di lingkaran kelas. Untuk cara menenangkannya sendiri itu dari video tadi, perlahan-perlahan gurunya ini memberikan arahan kepada murid ini sehingga murid ini bisa tenang. Dari video juga tadi bahwa teman-teman ini juga mensupport bagaimana anak ini bisa diatur dengan cara perlahan-lahan memberitahu. Seperti tadi kayak jangan keliling-keliling, tapi tadi kan sempat terjadi perdebatan tuh itu Bu, tapi dari gurunya dan teman-temannya sendiri memaklumi dan mengajari anak tersebut dengan cara ayo nih pelan-pelan, kita santai-santai aja, jangan laju-laju. Dan anak itu mampu Bu beradaptasi dari dari arahan yang gurunya kasih gitu Bu. Jadi anak itu masih bisa diarahkan bahwa dia ini cuma ini Bu, terlalu hyperaktif, jadi harus diarahkan dengan lebih baik. Itu saja Bu dari pemaparan yang saya dapat berikan dari kelompok. Baik, terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan. Oke,
luar biasa ya hasil diskusi Anda, ternyata sudah mewakili semua ya dari karakteristik. Itu salah satu contoh real ya, salah satu perilaku anak yang berkebutuhan khusus. Dan di antara semua peserta didik yang ada di kelas, kalau anak yang berkebutuhan khusus itu pasti menonjol ya. Jadi ya seperti yang dikatakan teman Anda tadi, bahwa untuk di video 1 itu masuk kategorinya anak ABK berkebutuhan khusus, ada namanya disleksia. Berarti anak yang memiliki hambatan biasa membaca terbalik. Jadi angka 12 bisa dia baca menjadi 21. Makanya pada saat gurunya menulis, dia kebingungan, dia stres karena tadi merasa bahwa angka-angka yang ada di depan itu mengganggu perhatiannya dia, sehingga dia tidak bisa tenang apabila. Makanya tadi metode yang diberikan oleh gurunya, pada saat gurunya menulis maka dia diberikan kesempatan untuk menghapusnya. Itu salah satu kata atau metode yang diberikan kepada anak yang berkebutuhan tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga, pendekatan yang bagaimana yang dibutuhkan oleh seorang anak yang berkebutuhan khusus. Terutama itu adalah pendekatan harus ada kontak fisik. Jadi dengan kita memberikan kontak fisik kepada anak secara tidak langsung, kita bisa mengatur emosi mereka. Selain daripada itu, mengatur pernapasan. Jadi itulah salah satu. Jadi semua, walaupun mereka memiliki keterbatasan, tapi pada akhirnya mereka bisa berprestasi apabila diberikan metode atau strategi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Tentunya metode dan strategi itu dibutuhkan rancangan program. Salah satunya langkah untuk menyusun program harus tahu karakteristik peserta didik. Yang kedua, ada tadi masuk anak autis ya. Berarti ya kalau kita melihat klasifikasinya, dua-duanya bisa masuk ya. Karena mental itu kan juga sudah mengcover emosi ya di situ. Jadi dengan bermasalah dengan mental, berarti anak itu secara sosialnya juga akan berpengaruh. Fokusnya kepada anak itu susah fokus. Nah, bagaimana caranya agar anak ini fokus pada saat guru menjelaskan? Maka dibutuhkan apa? Baling-baling. Kenapa? Pada dasarnya anak itu suka benda yang bergerak. Nah, semakin ada benda maka ditempelkan tadi. Ini selain daripada itu, anak itu suka yang warna-warni. Makanya guru mendesain itu supaya anak itu fokus. Sebenarnya anak itu tidak, ini ya seperti yang dikatakan tadi saudara Fauzan ya. Tunagrahita itu adalah anak yang memiliki kemampuan intelijen di bawah rata-rata atau kemampuan kognitif, sedangkan anak autis itu tidak. Sebenarnya kalau anak itu memiliki intelijen yang tinggi tapi memberikan treatment yang tepat yang sesuai dengan dibutuhkan anak. Tapi kalau anak itu tidak mendapatkan treatment yang tepat, maka anak itu akan terlihat tunagrahita, padahal tidak. Oke, Mam ya. Jadi anak autis tadi itu yang di video itu tidak bisa dikatakan anak tunagrahita, tapi bermasalah secara mental, dan ada kaitannya dengan sosial ya. Berarti tentunya dia akan susah berinteraksi dengan orang lain. Kenapa? Karena pada saat kita komunikasi kepada anak autis susah tatap muka ya, tidak mau melihat muka lawan bicaranya, selalu nunduk. Nah, bagaimana cara misalkan? Yaitu tadi metode yang digunakan oleh guru. Oke, selanjutnya yang video yang ketiga ya. Ya, video ketiga itu ada yang namanya hiperaktif. Berarti kemampuan anak yang susah mengontrol keinginannya. Oh ya, kalau saya mau lari ya lari aja, enggak mikir. Bagaimana caranya itu tadi? Tentunya diperlukan kode. Tadi sama gurunya tuh anak itu buru-buru ya. Buru-buru, tapi dengan sekelilingnya mereka pelan-pelan, akhirnya dia bisa. Tapi karena dia sendiri tidak bisa mengontrol dirinya, maka dengan orang sekitar bisa memberikan kode untuk mengontrol dirinya, maka anak itu bisa. Berarti pendekatan tetap. Tadi ya semua dilihat itu semua selalu kontak fisik, selalu di dekap gitu ya, terus diraba-raba. Terus selanjutnya anak autis tadi lagi susah mengontrol emosi. Jadi hitungan sampai berapa tadi gurunya untuk menenangkan anak itu kalau puncaknya sudah tantrum gitu? Berarti batasnya sampai 5, berarti napasnya udah bisa diatur, berarti tantrumnya sudah mulai reda. Tetap
Sentuhan ya. Oke, itu penting. Pendekatan yang secara emosional yang diberikan oleh seorang guru untuk menangani khusus anak yang berkebutuhan khusus. Berikutnya kita akan masuk ke studi kasus yang real di lapangan. Anda akan melakukan suatu observasi di salah satu sekolah, khususnya di sekolah SLB, itu masuk di pertemuan 6 ya. Jadi Anda melihat langsung itu kontennya beda, maksudnya dengan orang yang berbeda. Tapi nanti Anda melihat langsung di sekolah SLB dengan jumlah yang begitu banyak, dan Anda akan melakukan observasi dengan tentunya sesuai dengan karakteristik. Jadi cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Tapi sebelum Ibu menutup perkuliahan pada siang hari ini, satu kata untuk Anda terkait dengan video-video tadi. Dari ada perwakilan dari sini, satu ini atau tiga deh, dua di sini, dua di sini. Guru. Oke, satu kata untuk video tadi. Guru. Bersyukur. Bersyukur. Sebelah sini. Sabar. Kuat. Oke, luar biasa ya. Berarti untuk menghadapi anak yang berkebutuhan khusus ternyata harus butuh kesabaran. Selain daripada untuk menjadi guru, dibutuhkan usaha yang lebih maksimal lagi untuk memfasilitasi anak yang berkebutuhan khusus. Tadi apa? Bersyukur. Berarti ternyata kita luar biasa diberikan kemampuan yang sangat berbeda dengan mereka. Tapi dengan yang paling menonjol di antara kita itu, maka kita punya tanggung jawab untuk membantu mereka yang memiliki kekurangan. Itu ya. Terus selanjutnya apa lagi tadi? Kuat. Ya, berarti kuat secara mental menghadapi anak apabila kita dihadapkan anak yang seperti itu. Jadi nanti kalau ibu ikut tantrum, kasihan anaknya, tidak selesai-selesai. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Insya Allah akan dilanjut pertemuan berikutnya. Tadi dengan tugasnya, dengan materinya, tetap melakukan observasi dan akan melakukan analisis lagi terkait dengan tentunya dengan klasifikasi yang berbeda. Tadi kita sudah membahas autis, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tunagrahita. Cukup sekian perkuliahan dari Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian serangkaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.